mati kabeh, mati kabeh. Oke, ini masuk film keempat Azhar Kinoy Lubis. Film horor, dia horor thriller, dan menjadikan dia kayaknya ini adalah salah satu sutradara paling aktif di tahun 2025 ini. Bentar, gue ada catatan. Gue udah nyatet beberapa film dia yang tayang di tahun 2025 ini, dan 2025 belum kelar, jadi kemungkinan masih ada barangkali untuk film-film dia selanjutnya di bulan-bulan ke depan. Mungkin ya. Film yang pernah tayang di bioskop adalah Pengantin Setan, kemudian ada Pengantin Iblis, Petaka Gunung Gede, dan terakhir adalah Pembantaian Dukun Santet per tanggal awal Mei inilah. Dan kalau kalian notice, judul-judul keempat judulnya Azhar Kinoy Lubis di tahun 2025 ini menggunakan awalan Pengantin Setan, Pengantin Iblis, Petaka Gunung Gede, dan Pembantaian Dukun Santet. Oh ya, ini Pembantaian Dukun Santet ini nih awalnya judulnya bukan begini ya, bukan Pembantaian Dukun Santet, tapi Lemah Santet Banyuwangi kalau nggak salah. Dan mungkin diubahnya judul tersebut adalah ya biar enggak menyinggung suatu pihak manapun gitulah mungkin ya, karena ya sebenarnya ini adalah sebuah cerita tentang sejarah juga sih pada zaman dahulu gitu, tahun 98, yang mana ada sebuah peristiwa yang menggemparkan Indonesia di mana dukun santet itu dibantai. Inilah yang diangkat oleh Azhar Kinoy Lubis menjadikan film Pembantaian Dukun Santet, dan ini adalah sebuah film berdasarkan thread viral lagi-lagi keempat film ini kalau nggak salah berdasarkan thread viral juga ya. Dan kalau boleh diurutkan film yang menurut gua yang paling gua sukain ke paling yang gua enggak suka dari Azhar Kinoy Lubis, mungkin yang pertama kali gua suka adalah Pengantin Iblis, dimana di situ gua suka dengan acting dari Taskia Namia, dan juga segala macam elemen horor yang dikasih juga lebih mending dibandingkan film-film yang lain ya, kayak Pengantin Setan dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian di urutan nomor 2 gue suka adalah Pengantin Setan. Ya lumayan lah, walaupun ada beberapa hal yang harusnya bisa ditingkatin gitu dari segi visual juga kan, dimana di situ kayak ngeliatin sebuah empire kastil semacam itu, dan beberapa ada visual effect yang mungkin karena budget juga ya jadi terbatas lah. Kemudian untuk film ketiga yang cukup gua sukain adalah Pembantaian Dukun Santet, yang sebenarnya ya udahlah ini lebih baik daripada Petaka Gunung Gede menurut gua, karena kalau Petaka Gunung Gede ini emang viral banget, dan ya 2025 dilengkapi dengan film-film Azhar Kinoy Lubis yang udah pasti berdarah, karena itu adalah ciri khas dia memainkan sebuah film dengan sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang mencekam gitu ya. Dan pertama kali nama Azhar Kinoy Lubis ini naik mungkin di film Di Ambang Kematian, dimana di situ emang serem sih filmnya, tapi ya secara keseluruhan harusnya masih bisa ditingkatin gitu. Dan menurut gua dari segala macam judul-judulnya Azhar Kinoy Lubis ini kan kebanyakan dari thread viral gitu ya, dan gua harap Azhar Kinoy Lubis ini bisa mengangkat sebuah film original dari isi kepalanya sendiri sih, karena gue lihat dari segi berdarah-darahnya, terus juga cara dia memberikan efek menegangkan ke dalam filmnya tuh gue sukain banget. Mungkin dengan cara diangkatnya sebuah tulisan hasil dari isi kepalanya dia sendiri, dia bisa mengeksplor lebih banyak hal-hal yang pengen dia tuangkan ke dalam filmnya tersebut, yang bisa memberikan sebuah efek tegang, efek yang mencekam bagi penontonnya. Kayak yang sebelumnya kan kita udah tahu lah, Di Ambang Kematian itu memang berdarah banget, serem, terus juga sosok setannya itu kan emang wah gila sih, gue suka itu. Oke, kita lupakan itu dulu, kita fokus ke Pembantaian Dukun Santet, yang kayak gue bilang di awal tadi, kalau sebenarnya film ini kan adalah sebuah salah satu diangkatnya sebuah sejarah dari Indonesia gitu kan ya. Dan kalian bisa tahu sendiri lah dengan judulnya Pembantaian Dukun Santet, gue rasa ini bakal menarik perhatian banget buat penontonnya, karena penasaran apa sih cerita yang bakal disuguhkan oleh film ini gitu kan. Tapi setelah gue nonton Pembantaian Dukun Santet, ternyata ini film lebih mengangkat sebuah pesantren yang dimana di situ ada juga teror berhantu dari pocong, dari orang-orang yang mati karena dibunuh oleh santet. Dan sayangnya gue kira ini film bakal lebih mengangkat sejarah tentang Pembantaian Dukun Santet tersebut ya, ternyata enggak, ternyata juga dikasih elemen-elemen horor juga, dan juga ya namanya juga pembantaian gitu kan, banyak hal-hal yang berdarah, banyak pembunuhan segala macam. Gue kira lebih mengangkat ke situ, tapi ternyata di sini lebih mengangkat seorang dukun santet yang meneror dan membunuh anak-anak santri, seperti itu sih yang gue tangkap. Nggak tahu ya, ini mungkin juga karena gue nggak ngikutin thread viral tersebut, jadi gue nggak baca ceritanya, gue sama sekali nihil edukasi tentang apa sih Pembantaian Dukun Santet ini gitu kan. Ternyata ya itu sejarah tentang masalah pembantainya itu nggak terlalu dituntaskan, nggak terlalu nggak terlalu diangkat lah diceritain ke dalam film ini. Ini sebagai landasan doang, sebagai fondasi untuk memberikan cerita ke penontonnya gitu. Dan
nggak tahu sih ini adalah film pertama Aurora Ribeiro di film horor apa enggak ya, tapi menurut gua Aurora Ribeiro mempunyai sebuah kapasitas untuk bermain di film horor sih menurut gua, dari secara dia ketakutannya, dari ya mencekamnya dia dan rasa gelisah segala macam. Gue suka banget dari acting Aurora Ribeiro ini, dan kayak yang dikasih tulisan di ending gitu kan, film ini nih ya lebih banyak mendramatisasi tentang pembantaian tersebut, dan juga sejarahnya emang nggak terlalu diangkat sih, mungkin emang di thread viral tersebut emang nggak diceritain, jadi ya udahlah. Tapi buat kalian yang pecinta dengan bunuh-bunuhan, berdarah segala macam, gue rasa ya kalian cukup terpuaskan buat menonton film ini ya. Kayak ciri khasnya Azhar Kinoy Lubis lah, kalian udah tahu gimana muntah darah, berdarah, kepala putus, tangan putus begitu. Tapi gua rasa masih banyak sektor yang perlu dieksplor sih, karena ceritanya kayak berasa nanggung, nggak tuntas gitu. Nggak tahu di thread viral itu emang ceritanya nggak tuntas kah atau kayak gimana, karena berasa maksudnya gimana nih. Nah ini gua catat nih, motif dari menyantet itu nggak jelas. Kenapa? Karena dari awal sampai ke ending itu kan diceritain itu ustadz ya kan, kita nggak tahu ini dia menyantet karena apa, karena emang lagi chaos-chaosnya, dia ada dendam kah dengan orang-orang pesantren tersebut, atau dia emang pengen mengincar kekuatan kah atau apa. Jadi gua nggak mendapatkan secara jelas motif dari menyantet itu apaan coba. Terus juga di sini kan juga ada kiai gitu kan yang tiba-tiba hilang, dan sampai ending pun gua nggak nemuin alasan kenapa kiai itu bisa hilang gitu. Entah dia diculik sama pocong kah, entah dia dibunuh, entah apa kabur gitu. Gua sama sekali nggak menemukan apa maksud dari hal tersebut. Mungkinkah bakal ada kelanjutannya, apakah film ini akan dibuat sequel. Sebenarnya gue pusing dengan film ini karena ya tadi ceritanya banyak nggak tuntas, banyak yang berasa kayak nanggung gitu. Seharusnya dari segi ceritanya masih banyak banget yang bisa dieksplor, dan juga banyak adegan yang kayak berasa melompong gitu, berasa ompong aja, berasa kosong gitu lah. Terutama waktu si Satrio ini dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gitulah, dia ngeliatin sekitar itu. Menurut gue terlalu banyak memakan waktu di situ. Seharusnya masih bisa mengeksplor tentang penceritaan dari si karakter yang membunuh-bunuh ini, karena emang ceritanya enggak terlalu diangkat banget ya. Sayang banget gitu, pembantaian dukun santet ini enggak menceritakan secara sedikit aja apa sih kenapa santet ini dibantai, terus juga mengapa mereka diburu. Ya sebenarnya itu yang gua harapin, ada sebuah peningkatan cerita dari situ sih tentang sejarahnya pembantaian dukun santet itu tadi. Namun sayangnya cerita itu ya hanya sebagai landasan doang gitu. Dan juga emaknya Satrio kan juga nggak kita tahu tuh gimana nasibnya sampai sekarang kan, masih hidupkah atau udah meninggal atau kenapa. Dan gue juga nggak tahu ya ini lokasi filmnya di mana, Banyuwangi kah atau di mana gitu, karena ya nggak tahu, mungkin karena takutnya menyinggung jadi nama daerahnya nggak disebutin sama mereka gitu. Tapi menurut gua ini settingnya berada di Jawa gitu lah ya. Bahasa orang-orang kampungnya di situ tuh pakai bahasa Jawa Timuran gitulah kalau nggak salah itu ya. Dan kalaupun emang settingnya ini adalah di daerah Jawa gitu, biasanya kan film-film horor Indonesia kan memberikan sebuah dialog atau percakapan menggunakan bahasa Jawa gitu kan. Tapi di film ini enggak. Jadi mungkin emang enggak ingin memaksakan karakternya, para pemainnya atau castnya ini mengucapkan bahasa berdialog Jawa, karena ya keterbatasan itu tadi. Dan nggak tahu, mungkin karena di thread viralnya itu nggak pakai bahasa Jawa, jadi ya mereka mengabaikan hal tersebut. Dan sebenarnya gue suka-suka aja sih, karena kalaupun dipaksakan menggunakan bahasa Jawa yang dimana karakternya ataupun cast-nya di sini enggak bisa bahasa Jawa, ya bakal berasa kaku gitu. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia aja udah aman gitu menurut gua. Ini tipikal film Azhar Kinoy Lubis yang berdarah sih, dan gua nggak bisa bilang film ini bagus karena masih banyak banget kekurangan dari segi cerita, dari segi apa sih maksud film ini pembantaian segala macam nggak begitu tertangkap di otak gua gitu. Motifnya apa, terus motifnya si penyantet itu tuh ngapain, endingnya kayak gimana, maksudnya itu sama sekali gua banyak yang nggak tahu, mungkin di threadnya emang begitu ya. Jadi mungkin bakal dibuat sequel juga untuk memberikan sebuah penjelasan yang lebih terperinci tentang film ini. Jadi silahkan ditonton filmnya. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.